Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Sari, Prodi Akuntansi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek hukum. Yang pertama, pengertian subjek. Subjek hukum mengacu pada entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum dalam sistem hukum tertentu. Dalam konteks hukum, subjek hukum dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau entitas hukum lainnya yang diakui oleh hukum sebagai memiliki keberadaan hukum yang terpisah. Subjek hukum memiliki kemampuan untuk menjalankan tindakan hukum, seperti memasuki kontrak, memiliki properti, mengajukan tuntutan hukum, atau menjadi pihak dalam proses hukum. Mereka juga bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Selanjutnya, pengertian objek hukum. Objek hukum mengacu pada sesuatu yang menjadi subjek perlindungan, pengaturan, atau manipulasi oleh hukum. Dalam konteks hukum, objek hukum dapat berupa individu, kelompok, atau hal-hal konkret seperti properti, kontrak, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya. Selanjutnya, pembagian subjek hukum. Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan, karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum. Di dalam berbagai literatur dikenal dua macam subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Kategori subjek hukum yang pertama adalah manusia. Secara yuridis, manusia memiliki hak subjektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak serta kewajiban. Sejak dalam kandungan, manusia telah memiliki hak, namun hanya orang dewasa atau yang berumur 21 tahun atau sudah kawin yang bisa melakukan perbuatan hukum. Yang kedua adalah badan atau perkumpulan orang yang diciptakan oleh hukum. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Selanjutnya, sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum sering pula disebut sumber hukum formal. Sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Yang termasuk dalam sumber hukum formal adalah yang pertama, undang-undang. Undang-undang ialah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Kedua, kebiasaan. Kebiasaan ialah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang, diterima oleh masyarakat, selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Jika tidak berbuat demikian, merasa berlawanan dengan kebiasaan dan merasa melakukan pelanggaran terhadap hukum. Yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi ialah keputusan pengadilan atau keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara berikutnya. Yang keempat, traktat. Traktat atau perjanjian antar negara ialah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Yang kelima, perjanjian. Perjanjian ialah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Yang keenam, doktrin. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang pengaruhnya besar terhadap hakim dalam mengambil keputusan perkara. Selanjutnya, sistematika hukum. Secara sederhana, hukum dapat digolongkan ke dalam hukum publik dan hukum privat. Hukum privat sering pula disebut hukum sipil. Yang pertama, hukum publik.
Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara, serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Yang ketiga, hukum perdata. Hukum perdata mengacu pada tata cara pengaturan hukum yang berlaku dalam bidang hukum perdata. Hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam kegiatan sipil mereka, seperti kontrak, perjanjian, kepemilikan properti, tanggung jawab, dan perselisihan perdata. Itulah tadi materi tentang subjek dan objek hukum. Sebagai kesimpulan, subjek hukum mengacu pada entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum dalam sistem hukum tertentu. Dalam konteks hukum, subjek hukum dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau entitas hukum lainnya yang diakui oleh hukum sebagai memiliki keberadaan hukum yang terpisah. Subjek hukum memiliki kemampuan untuk menjalankan tindakan hukum, seperti memasuki kontrak, memiliki properti, mengajukan tuntutan hukum, atau menjadi pihak dalam proses hukum. Mereka juga bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Sedangkan objek hukum mengacu pada sesuatu yang menjadi subjek perlindungan, pengaturan, atau manipulasi oleh hukum. Dalam konteks hukum, objek hukum dapat berupa individu, kelompok, atau hal-hal konkret seperti properti, kontrak, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya. Sekian materi subjek dan objek hukum dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang baru saja disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.